Bagaimana ini kan pemilihan luar negeri sudah berjalan dari tanggal 10 kemarin ya. Dan sudah ada banyak berita seperti di Malaysia sudah ada surat-suara yang tercoblos, kemudian di Jepang juga begitu. Baru kemarin di London juga bahkan ada para WNI yang tidak bisa memilih begitu karena ada alasan tertentu. Nah, dengan adanya isu-isu seperti ini masih bisa mendorong anak-anak muda dan juga pemilih lainnya untuk berangkat ke TPS nggak sih hari ini kira-kira Mbak Ya, Ninis? salah satu prinsip pemilu itu memang harus transparan ya. Jadi ketika misalnya kita dapat informasi ya di luar negeri karena sudah duluan dengan ada beberapa contoh kasus tadi. Nah sekarang bagaimana Bawaslu bisa merespon cepat ini dan kemudian setelah direspon disampaikan kepada publik secara transparan apa yang terjadi. Sehingga publik bisa percaya nih dengan prosesnya. Tapi kalau kemudian publik dibiarkan menunggu gitu ya, misalnya belum dapat jawaban apa sih yang terjadi misalnya tadi di London, di Malaysia gitu ya, kan publik bertanya. Karena kita bicara pemilu kan bukan soal hasilnya aja ya, tapi kita juga bicara prosesnya. Apakah prosesnya juga melalui proses-proses yang transparan, akuntabel, yang jujur gitu ya. Nah ini sebetulnya yang ditunggu publik. Jadi investigasinya ya Bawaslu harus cepat gitu ya. Di luar negeri kan juga ada pengawas pemilu luar negeri. Nah itu sebetulnya yang harus dimaksimalkan gitu ya. Sehingga kita yang di dalam negeri ini juga nggak menaruh curiga juga gitu ya dalam proses penyelenggaraan pemilu ini. Ya, tapi sejauh ini berarti Panwaslu dan juga Bawaslu belum memberikan komunikasi yang ya, saya rasa kan kalau dari responnya kemarin kan masih melakukan investigasi ya. Nah, publik kan menunggu nih progresnya apa nih. Karena ya tadi akan berdampak juga dengan pemilih yang ada di Indonesia kan yang hari ini akan memilih gitu. Jadi seharusnya sebelum hari ini sudah ada penjelasan ya mengapa terjadi seperti itu. Nah, kalau dari Cakra Data sendiri Mas Miftah dengan adanya beredar info dugaan kecurangan seperti itu, bagaimana respon dari media sosial? Kita kemarin sempat menganalisis isu ini ya, karena jadi perbincangan itu juga ada sekitar kalau ada terbagi jadi dua Mbak. Jadi kita menganalisis isu ini tuh itu wacananya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu yaitu tadi soal tercoblosnya surat suara di luar negeri itu ada sekitar kita ambil data 11.217 percakapan. Kemudian juga ada ajakan untuk mengecek suara terlebih dahulu. Nah, jadi efek dari ini itu para netizen atau warganet itu meminta besok hari ini ketika nyoblos itu cek dulu surat suaranya apakah sudah tercoblos atau belum. Jadi 5-5-nya dibuka semua di depan KPPS gitu. ya. Jadi itu jadi menarik juga. Jadi kita jadi lebih hati-hati untuk kemudian sebelum mencoblos gitu. Jadi dan ketika kita lakukan emotional analysis itu memang emosi yang tergambar dari teksnya itu emosi kemarahan, itu karena adanya dugaan kecurangan dan sebagainya. Tapi benar harusnya disampaikan secara transparan ini kejadiannya seperti apa gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.